Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini tadi, sudah disampaikan ya bahwa hari ini kita akan mungkin pengantar ya, karena kalau misalkan bedah panjang terkait dengan startup project leadership itu nantinya akan banyak dibantu juga sama teman-teman tim leader ya yang nantinya akan membersamai itu. Nah, inilah ya, yang nantinya akan sama-sama kita lakukan kayak gitu di kolaborasi grup pemimpin. Nah, hari ini saya ambil tema ya yang ingin saya share ke teman-teman itu adalah berkaitan dengan startup project leadership. Nah, startup project leadership itu ya gambarannya adalah dia adalah siklus. Jadi dia nantinya berputar. Nah, di siklus itu ada 3 tahapan. Tahapannya itu ada inkubasi, ya, ada inkubasi, lalu ada startup, lalu ada mobilisasi. Nah, di inkubasi itu ada apa? Di inkubasi itu ada identifikasi masalah. Di identifikasi masalah nanti apa yang akan dilakukan oleh anak gitu ya. Jadi ini guru-guru melakukan strategi ini dengan subjeknya itu adalah anak ya. Jadi nanti anak-anak melakukan apa? Mereka melis tuh masalah apa yang ada di sekitar mereka. Lalu dipetakan masalahnya, setelah itu ditemukan akar masalahnya seperti apa. Itu ada di inkubasi nantinya. Terus di inkubasi ada apa lagi? Yang kedua adalah mencari ide usaha rintisannya. Ya. Jadi setelah tadi menemukan masalah, ketemu akarnya, eh, mereka dipandu gitu untuk menemukan alternatif solusi. Setelah itu ditentukan solusinya, dibentuk tim kerjanya, lalu solusi yang ada itu mulai dialihkan gitu, kira-kira ide usahanya apa aja. Setelah itu membuat rencana usaha rintisannya, setelah ketemu rencana usaha rintisannya, dipresentasikan, dikemukakan ide usaha rintisannya. Gitu. Nanti akan ada panduan ya, panduannya nanti ada perencanaan yang harus diisi ya. Jadi ini sebenarnya akan sama halnya seperti pembelajaran. Masuk pada tahapan startup yang dilakukan itu adalah yang pertama melakukan pemetaan lingkungan usaha. Yang dilakukan nanti apa saja gitu ketika di tahapan yang ini. Yang pertama adalah observasi dulu nih lingkungan usahanya, terus dikonfirmasi layak apa enggak dibuka di situ. Terus ditemukan nih potensi sama risikonya, lalu dibuat analisa dan mitigasinya ya kira-kira kalau terjadi risiko itu gimana ya cara pencegahannya, lalu dipublikasikan pembukaan usaha rintisannya. Terus di tahap startup juga ada pembukaan usaha rintisannya, di mana nanti perkembangan usahanya dicatat, terus ada catatan kumpulan masukan-masukan, menemukan faktor keberhasilan dan kendala, dan menetapkan tindakan perbaikan. Nanti ini pun ada lampiran jurnal siswanya gitu yang nantinya akan diisi secara rutin oleh siswa. Lalu tahapan yang terakhir ini adalah mobilisasi, di mana di mobilisasi ini ada pengembangan usaha rintisan. Jadi di sini nanti yang dilakukan adalah mencatat perkembangan kemajuan, mencari potensi dukungan dan jaringan, mengumpulkan umpan balik, mengevaluasi hasil dan dampak, menemukan ide-ide baru, dan laporan kepada semua pihak yang terkait. Ya, misalkan tadi kan melibatkan orang tua, masyarakat, nah itu nantinya dilaporkan gitu ke orang-orang yang terkait. Oke. Nah, contohnya tuh seperti apa ini kan tadi gambaran siklusnya ya, gambaran yang nantinya akan dilakukan. Contohnya ini di tahun kemarin gitu ya sudah dilakukan gitu sama kawan-kawan peserta kolaborasi guru pemimpin bersama dengan tim leader gitu ya. Ini saya klasifikasikan. Jadi yang banyak dilakukan oleh teman-teman ini hanya contoh saja. Nanti teman-teman mudah-mudahan ketemu juga gitu ya ide-ide lain gitu yang lebih luar biasa gitu ya. Ini di bidang lingkungan nih, di bidang lingkungan tuh kemarin ada yang membuat komunitas remaja peduli lingkungan. Nah, mungkin kalau di KGP yang sebelumnya ini belum terlalu fokus ya pada penamaan dari usaha rintisannya, tapi masih fokus pada produknya kayak gitu. Produknya atau aktivitas yang dilakukan gitu. Jadi nanti di yang KGP yang sekarang sih mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menuliskan ini ya nama rintisan usahanya gitu ya yang nanti ini saya kasih contoh dari startup yang ada di Indonesia atau di luar gitu yang mungkin nanti teman-teman itu bisa jadi benchmarking ketika melakukan
hal ini, tapi dibuatnya dalam skala kecil, yaitu di kelas masing-masing. Kayak kemarin di lingkungan nih ada yang bikin bank sampah gitu ya. Terus ada juga yang mengkreasikan barang-barang bekas, kebanyakan di tema lingkungan. Saya lihat nih banyak yang ngambil KD IPA gitu ya, misalkan upaya pelestarian alam, dan itu ada recycle barang-barang bekas, terus juga ada yang bikin bank sampah kayak gitu ya. Terus ada juga yang edukasi penanaman pohon gitu. Ada juga yang mengolah barang sampah ya, sampah rumahan itu jadi pupuk gitu. Jadi banyak yang dilakukan. Nanti kalau teman-teman mau lihat lebih banyak, ini ada di Instagramnya Sekolah Guru Indonesia juga. Di sana banyak contoh-contoh gitu ya, contoh-contoh berkaitan dengan startup project leadership. Cuma nanti pastikan ketika teman-teman melakukan, teman-teman tim leadernya memandu dengan panduan yang mungkin sudah diberikan pembekalannya kepada teman-teman tim leader di tahun ini, kayak gitu ya. Nah, ini kalau misalkan mau pakai contoh dari luar sana ya, gitu, startup yang dilakukan di bidang lingkungan tuh apa aja gitu ya. Mungkin ini saya kasih contoh, ini ada banyak contohnya, nanti teman-teman bisa buka ya di file ini. Misalkan nih kayak Evoware. Evoware ini adalah salah satu startup yang bergerak di bidang lingkungan ya. Jadi inovasi yang dia lakukan itu adalah ini gelas. Gelasnya itu karena dia ingin mengurangi penggunaan plastik, dia gunakan rumput laut. Jadi gelasnya ini bisa dimakan kayak gitu. Jadi ini tuh Evoware itu evolusi cara minum dan makan yang berkelanjutan untuk bumi gitu. Jadi ada masalah yang mau diselesaikan dan solusinya dilakukan ini. Ini sama nih kayak teman-teman yang lain, ini pasti di lingkungan sekitarnya banyak masalah berkaitan dengan sampah gitu, sehingga muncullah ide-ide seperti ini gitu ya. Nanti banyak contohnya yang bisa juga dilakukan oleh teman-teman. Nanti silahkan berkreasi sebebas-bebasnya gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah misalkan nih di bidang kuliner. Ini kemarin banyak banget ya teman-teman yang bikin startup project leadership ini di bidang kuliner gitu. Jadi ada yang memanfaatkan gitu ya sumber daya yang ada di sekitar gitu ya. Terus juga melihat misalkan di zaman pandemi ini tuh banyak yang kekurangan secara ekonomi gitu. Akhirnya muncullah ide-ide seperti ini gitu. Jadi ada yang bikin minuman sehat lemon serai ya. Jadi ada tadi ini juga misalkan untuk imunitas tubuh juga pada masa pandemi, terus juga ternyata lemon serai banyak di wilayahnya, dan ada juga yang bikin seperti ini, dan itu di ini ya base-nya tetap pada kompetensi dasar yang akan dicapai di pembelajaran teman-teman gitu. Terus ada juga yang bikin sehat dengan talas, yang mungkin ada kandungan apa di dalam talas ya, kayak gitu. Terus ada juga yang bikin manisan mangga, yang mungkin pada saat itu sedang musim mangga. Terus ada juga yang bikin entrepreneur muda ini ternyata banyak beragam gitu ya, berarti oleh anak pada masa pandemi kayak gitu. Nah, di sini juga saya kasih contoh-contoh startup yang cukup populer gitu ya di Indonesia itu terkait dengan startup yang berkaitan dengan kuliner. Nanti mungkin juga teman-teman bisa mengambil inspirasinya dari sini. Nah, ini salah satu contoh saya ambil Gola ya. Gola ini dari kata gula manis ya. Manis ini tuh startup kulinernya Mas anaknya presiden kita Pak Jokowi, Mas yang pertama siapa teman-teman? Saya jadi lupa ya. Bukan yang kemarin viral ya, tapi yang pertama. Kok saya jadi ingat yang pertama, yang kedua ya, yang viral kemarin itu. Mas siapa? Mas Gibran. Iya, Mas Gibran. Oke. Mas Gibran. Jadi Mas Gibran ini melihat gitu ya, kenapa minuman yang populer di kita itu tuh justru malah minuman dari Thailand, dari mana gitu kan, kayak boba-bobaan, lalala segala macam gitu ya. Nah, kenapa minuman-minuman Indonesia yang notabene itu memang rasanya enak gitu, kenapa itu yang nggak dipopulerkan? Kayak gitu. Akhirnya ya udah dia bikinlah ini gitu. Jadi ini tuh isinya ya es cendol, es mutiara, es cincau, yang kayak gitu-gitu lah ya. Gitu. Nah, ini di startup yang dibuat, dan harganya pun ya 11-12 lah ya, sama minuman-minuman yang mahal-mahal itu. Gitu. Terus ini tadi di bidang kuliner ya. Terus ada juga yang ini banyak banget juga kemarin teman-teman yang bikin di bidang pendidikan. Ini saya ambil hanya beberapa aja ya teman-teman ya. Nah ini kayak teman-teman ada yang bikin
memotivasi siswa cinta Al-Quran. Kalau yang di KGP pertama kemarin memang masih banyak yang menggunakan katanya aktivitas ya. Mudah-mudahan bisa diubah dengan nama usaha rintisannya kayak gitu yang mudah diingat gitu dan berkesan. Kayak tadi kan Evoware, terus Gula gitu kan. Itu kan sebenarnya nama-nama simpel tapi akhirnya orang tuh inget gitu. Jadi nanti mudah-mudahan nama ini akan jadi penting ya gitu untuk brand usaha anak-anak yang akan dilakukan di tahun ini gitu ya. Ini kayak memotivasi cinta Al-Quran, terus juga ada juga nih yang bikin virtual leader forum gitu di mana anak-anak diajarkan untuk menjadi pemimpin sejak dini gitu. Terus ada juga yang relawan kebersihan masjid ya, ini penting juga ya karena masjid adalah tempat ibadah gitu ya. Nah, mungkin ada masalah di situ ya. Ini akhirnya diambil oleh siapa ini? Guru Elpira ya di Padang gitu ya, di Sumatera Barat gitu. Akhirnya bikinlah SPL ini dan ada juga ini yang bikin perpustakaan keliling ya, gitu Pustaka 040. Nah, mungkin kalau yang populer gitu ya, populer di startup yang di dunia pendidikan ya mungkin teman-teman juga sudah coba ya, apalagi pandemi ini saya juga termasuk yang coba ya semua nama-nama inilah apa aplikasi pendidikan gitu yang bisa kita akses untuk nambah kapasitas diri kita gitu ya. Kayak ruang guru. Nah, di sini tadi ada yang bilang ya, bimbel-bimbel terdisrupsi sama ruang guru. Nah, karena mungkin ruang guru lebih murah gitu ya, terus guru-guru yang kita inginkan pun jadi banyak pilihan gitu sehingga akhirnya kita banyak juga orang-orang yang beralih ke ruang guru. Terus ada juga banyak juga teman-teman yang bikin berkaitan dengan pertanian dan perikanan. Nah, di sini kemarin ada yang bikin budidaya ikan lele, terus ada yang bikin budidaya tanaman obat dan bumbu dapur, ada juga yang bikin budidaya bonsai kelapa, ada juga ini yang bikin gimana cara meningkatkan ini ya, produksi tumbuhan lada gitu ya, tumbuhan lada ya, tumbuhan lada. Dan banyak juga yang lain nanti teman-teman bisa akses di Instagram. Nah, kalau yang populernya banyak juga sebenarnya startup yang di Indonesia gitu ya, yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan, kayak contohnya ini kedai sayur. Nah, mungkin kalau di tempat kita yang masih banyak amang-amang sayur gitu ya, mungkin di wilayah-wilayah yang kota gitu ya, yang mungkin sulit gitu, akhirnya ini tuh sangat membantu gitu. Jadi ketika ada masalah itu dianggap peluang, nah ide usaha rintisannya itu yang menyelesaikan masalah itu. Itu tadi contoh-contoh SPL ya, contoh-contoh SPL yang kemarin dilakukan oleh kawan-kawan. Nanti mungkin teman-teman juga bisa menyesuaikan kira-kira saya mau bikin apa gitu. Melihat ini ya, tetap ya kalau tadi saya informasikan, tapi saya tidak ajarkan di sini, di mana nanti ini tuh akan relate sama pembelajarannya teman-teman gitu ya, mungkin yang sekarang di semester ini ya, di semester ini dengan KD-KD yang ada, lalu diturunkan indikatornya, yang pasti KD-KD-nya itu KD-KD yang memungkinkan gitu untuk kita menggunakan startup project leadership ini untuk pembelajaran. Jadi memang dia akan relate. Jadi bukan berdiri sendiri gitu atau ekstrakurikuler. Gitu ya. Itu tadi contoh-contoh sedikit dari SPL. Nah, ini oh ya, maaf. Oke. Ini saya tekankan untuk yang KGP kedua ini, pastikan tadi teman-teman punya nama yang unik ya di setiap usaha rintisannya gitu, karena ya pastinya nama itu adalah doa, jadi bukan sekedar nama gitu, jadi nama itu adalah doa, jadi ini pasti akan ada harapan dari anak-anak, harapan dari teman-teman ketika teman-teman membuat usaha rintisan ini gitu. Terus SPL ini sebenarnya gitu ya, SPL ini tuh memang dia bukan obat yang bisa kita klaim bahwa oh ini nih obat yang bakalan ampuh nih untuk semua masalah pembelajaran pada masa pandemi, enggak kayak gitu. Pasti ada yang cocok, pasti ada yang enggak. Dan ini pun dalam pengembangan yang namanya pembelajaran kan kadang terus berkembang ya. Jadi bisa jadi ketika teman-teman misalkan menggunakan KD apa gitu ya, diuji cobakan menggunakan SPL ini, lalu ternyata oh kok kayaknya nggak cocok ya gitu. Oh ternyata nantinya akan terjadi perubahan setelah dievaluasi, itu sangat memungkinkan sekali. Jadi dia
bisa gitu, misalkan menyelesaikan semua permasalahan pembelajaran gitu ya. Pastinya akan perlu banyak stimulus gitu untuk menyelesaikan semua masalah pembelajaran. Tapi gitu ya, saya meyakini bahwa ini tuh ibaratnya kayak vaksin aja gitu. Dia bukan obat tapi dia kayak vaksin gitu. Akan banyak hal kalau tadi teman-teman lihat di setiap siklusnya, ketika kita melakukannya, kita akan punya banyak terstimulus gitu dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di masa depan seperti tadi kata WEF gitu ya, kata Pak Renald gitu, dan mungkin buat teman-teman yang sekarang sudah berada di dunia kerja juga merasakannya gitu. Sebenarnya apa sih yang kita butuhkan gitu ketika kita di sekolah gitu. Nah, jadi ini akan jadi imunitas gitu ketika kita mengalami hal ini gitu, mengalami hal ini, dan mudah-mudahan gitu ya ini tuh akan jadi imun, dan ketika kita tadi uh, butuh gitu ya, atau kita ternyata kita membutuhkan pribadi yang lebih cepat beradaptasi. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman yang melakukan proses ini dengan sabar dan tekun gitu ya, nantinya buahnya itu adalah akan lebih mudah beradaptasi di masa yang akan datang. Oke, dan yang terakhir saya mau mengajak kawan-kawan semua untuk berkolaborasi di kolaborasi grup pemimpin ya, karena nih teman-teman ada quote yang menarik ya, quote yang menarik gitu. Kalau orang hebat itu mungkin bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi kalau guru-guru bermutu itu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Dan mudah-mudahan nanti anak-anak yang hebat nih lahir dari guru-guru yang mengikuti kolaborasi guru pemimpin. Oke, mungkin dari saya cukup sekian ya. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang ingin didiskusikan, teman-teman boleh berdiskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.